kita bisa bertemu kembali di Masjid Syamsul Huda atau Hudi? Huda. Di Masjid Syamsul Huda. Masya Allah, suasana jamaah sangat ramai dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap forum kajian yang kita selenggarakan di masjid ini. Dan kita haturkan jazakumullah khairan kepada panitia yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar bersama. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk mereka. Tadi dalam salat maghrib kita mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman untuk orang yang salat. Fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. An salatihim sahun atau fi salatihim sahun. Coba dicek mushafnya. Alladzina hum fi salatihim atau an salatihim. Pertanyaan yang pertama, silahkan dibuka mushafnya. Buka mushaf Pak ya, bukan buka HP. Tapi nggak apa-apa, kalau di HP-nya ada wawasan Al-Quran. Ada WA-nya. Baik, Atha bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in mengatakan, Alhamdulillahilladzi qala fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walam yakul fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah yang berfirman di surat Al-Ma'un, celakalah orang yang salat alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan Allah tidak berfirman alladzina hum fi salatihim sahun. Karena kalau Allah berfirman fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, kita tidak ada yang selamat. Bahkan sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengalaminya. Karena ada yang berbeda antara makna fi salatihim sahun dengan an salatihim sahun. Apa bedanya, Pak? Kalau kalimatnya alladzina hum fi salatihim sahun, maka artinya adalah lupa ketika salat. Dan yang namanya manusia, sing jenenge menungso mesti pernah lupa, bahkan sampai pun ketika dia di dalam salat. Nabi SAW pernah nggak Pak lupa dalam salat? Pernah Pak? Pernah? Apa buktinya Pak? Apa buktinya? Pernah salat duhur 2 rakaat. Apa bukti yang lain? Nabi SAW pernah lupa di dalam salat. Apa buktinya? Masya Allah, siapa yang jawab pertama tadi? Nggak ngaku ya? Oh, yang di atas. Dapat hadiah sebenarnya ini. Adanya syariat sujud sahwi itu bukti bahwa Rasulullah SAW pernah lupa dalam salat. Dan itu bagian dari nikmat bagi para umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan Nabi itu dari kalangan malaikat yang mereka tidak mungkin lupa, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan saat kita lupa dalam salat. Padahal peluang orang yang lupa dalam salat itu sangat besar. Kadang lupa jumlah rakaat, nanti lupa apakah sudah sujud yang kedua ataukah belum, lupa bacaan, lupa ini. Karena dalam salat dia selalu mikir utang. Akhirnya sampai lupa jumlah rakaatnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa yang dicela oleh Allah bukan alladzina hum fi salatihim sahun, tapi yang dicela oleh Allah Ta'ala adalah alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang melupakan dan melalaikan salat. Sehingga makna an salatihim sahun di situ adalah bentuk pelanggaran di mana sang hamba meremehkan salat yang dia kerjakan. Lalu apa yang dimaksud dengan alladzina hum an salatihim sahun? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada 2 makna. Yang pertama, imma hum anha sahuna an fi'liha bil kulliyah. Pendapat yang pertama adalah ada orang yang sama sekali nggak sholat, sehingga dia tidak melaksanakan sholat atau sering meninggalkan sholat, maka orang semacam ini akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang kedua, wa imma an fi'liha, dia melalaikan sholat meskipun dia melaksanakannya. Dalam bentuk apa? Tidak menyempurnakan rukunnya,
atau bahkan sebelumnya bahkan dia sudah tidak menyempurnakan. Syaratnya sudah tidak dia sempurnakan, wudunya sak-sae, sak karepe dhewe tidak sesuai aturan, rukunnya tidak disempurnakan, tata caranya tidak diperhatikan, maka orang semacam ini meskipun dia salat tapi mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebutkan dalam hadis yang sahih, ada orang yang salat tapi salatnya disebut salatnya wong munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik." Kaya ngono kulo salate wong munafik, kaya ngono salate wong munafik, kaya ngono salate wong munafik. Seperti apa itu salatnya orang munafik itu? Yajlisu yarqubu syamsa. Ada orang yang ketika mau salat tapi duduk dulu, ndelok jam, jam 5 engko sik. Kemudian santai dolanan manuk ya, jam 5:15 engko sik. Jam 5:20 maghrib jam 5:30, Pak. Dolanan ini ya. Ki nglebokno sapi. Begitu maghrib tinggal 5 menit, ketika maghrib sudah dekat, Nabi SAW mengatakan, ya jelisu yarqubu syamsa, dia duduk sambil memperhatikan matahari. Sik, masih terang, nanti dulu santai. Masih kuning, nanti dulu santai. Memerah, nanti dulu masih lama itu. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari itu berada di dua tanduk setan. Di dua tanduk setan itu di mana jamaah? Di posisi mendekati tenggelam. Karena matahari itu tenggelam dan setan berada di barat agar disembah oleh orang yang salat. Makanya hikmah kenapa kita tidak boleh salat setelah asar dan tidak boleh salat mendekati maghrib ketika matahari terbenam, karena di saat itu setan sedang memasang dirinya di arah kiblat agar disembah oleh al-musallun, oleh orang-orang yang salat. Maka munafik ini penyembahnya setan. Begitu matahari sudah mendekati tenggelam, hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai ketika matahari sudah berada di dua tanduk setan, naqara arba'an, dia mematuk 4 kali. Mematuk 4 kali maksudnya gimana, Pak? Sujudnya aja cepat, culit ya. Sehingga dia ketika salat gerakannya sangat cepat. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Ketika salat dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW memberikan contoh pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik ketika salat. Yang pertama dalam masalah waktu. Salat suka mengolor-ngolor waktu. Engko se ya. Engko se sampai akhirnya mepet akhir waktu. Subhanallah, sampai ada di sebagian kampung adzan asar, Pak, dimundurno jam 4:30. 4:30 itu baru boleh adzan. Kenapa kok mundur sampai 4:30? Ngenteni wong tani mulai. Subhanallah. Sehingga sholatnya menyesuaikan jam Pak Tani. Itu hanya ada di Madiun. Oh enggak kok, di Ngawi juga ada ya. Di Bojonegoro juga ada. Saya pernah tinggal di masjid yang seperti itu, Pak. Dalam waktu kurang lebih 1/2 bulan, saya tinggal di sebuah masjid. Dan adzan asar, waktu asar enggak boleh, dilarang. Adzan asarnya tunda, nunggu wong tani mulai. Jam berapa? Jam 4:30 baru adzan. Nanti setelah adzan kan ada jeda dengan sampai iqamah. Jarak antara adzan dan iqamah yang paling lama itu bukan waktu subuh, asar. Karena ngrungokno adzan ge klisak-klisik adus, bar adus ning masjid. Itu butuh waktu kurang lebih 20 menit baru qomat. Mepet jam 5 baru mulai salat asar. Seperti ini bermasalah. Hukumnya dilarang. Karena itu para ulama mengatakan waktu salat itu ada 2. Ada waktu ikhtiyari dan ada waktu daruri. Nomor 1 apa, Pak? Waktu ikhtiyari. Apa yang dimaksud dengan waktu ikhtiyari? Yang dimaksud dengan waktu ikhtiyari adalah waktu di mana orang itu boleh milih dalam rentang tersebut meskipun nggak punya udzur. Yang dimaksud dengan waktu ikhtiyari adalah waktu di mana orang boleh milih dalam rentang itu meskipun dia nggak punya udzur. Sehingga mau di depan, mau agak ke tengah, mau agak di ujung, boleh meskipun nggak punya udzur. Waktu seperti ini disebut waktu ikhtiyari.
Kalau sholat asar waktu ikhtiarinya sampai kapan, Pak? Dari mulai tepat masuk waktu asar. Kalau jam Madiun jam berapa? Jam 2.30, jam 2.45. Jam 2.45 sampai matahari menjelang kuning. Karena asar itu matahari masih putih. Dalam posisi rentang matahari masih putih ini disebut sebagai waktu ikhtiari ketika sholat asar. Maka Bapak mau sholat jam 2.45 atau jam 2.50 atau jam 3 atau jam 3.10 itu masih di angka toleransi. Di bagian ini Anda punya pilihan mau di depan, tengah atau ujung. Selama matahari masih putih berarti sholat di waktu apa? Ikhtiari. Nggak ada dosa meskipun nggak punya uzur. Yang kedua disebut sebagai waktu doruri. Waktu doruri hanya berlaku bagi mereka yang punya uzur. Kalau orang tidak punya uzur, sengaja sholat di waktu doruri, maka berdosa. Karena itu termasuk di antara orang yang melalaikan sholatnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya, meremehkan sholatnya. Dia sholat di waktu doruri padahal dia nggak punya uzur. Dolanan manuk itu uzur atau tidak, Pak? Termasuk atau tidak? Nah, biasanya ngabur doron itu kan sore, gitu. Barasar, kemudian nunda waktu sholat. Bal-balan itu termasuk uzur atau tidak, Pak? Termasuk nggak, Pak? Namanya orang kalau sudah masuk stadion, sepak bola digelar jam 3:30. Penontonnya datang jam berapa, Pak? Nah, kalau pertandingannya kelas karisidenan ya, mulai jam 4, ya, datang jam 4 kurang seperempat. Ya. Tapi kalau pertandingannya, misalnya Pak, kelas provinsi Pak, kira-kira Pak ya, ini piala gubernur. Pertandingan mulai jam 4. Penonton itu sudah siaga jam berapa? Jam 1, Pak. Masya Allah. Kajian bar maghrib, jenengan datang adzan, Pak. Kalah dengan semangatnya supporter sepak bola. Padahal stadion yang gede nih kayak gitu, Pak, bisa menampung puluhan ribu orang. Mereka itu sudah siaga jam 1. Jadi wajar saja kalau di dalam situ orang yang nggak sholat banyak sekali. Subhanallah. Dan kalaupun sholat mereka tunda-tunda, nanti jam 3 mulai, jam 4, jam 5 selesai. Niat dia sholat jam 5. Bubarnya dari situ lama. Belum lagi kalau nanti ada gas air mata, makin lama lagi. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini dia tidak punya uzur, lalu dia secara sengaja melaksanakan sholat di waktu daruri, maka dia berdosa. Karena Nabi SAW menyebut orang seperti ini sebagai salatnya wong munafik. Tilka salatul munafik. Tilka salatul munafik. Yajlisu yarqubus syamsa. Itulah salatnya wong munafik. Salatnya wong munafik mong leyah-leyeh nunggoni jam salat, nunggoni matahari. Sampai akhirnya ketika mendekati mau tenggelam, baru dia laksanakan salat dengan cepat. Pelanggaran yang kedua disebut oleh Nabi SAW. Ketika salat naqara arba'an, dia salatnya sangat cepat. Dan orang yang salat sangat cepat bisa dipastikan dia akan tidak tumak nina. Padahal tumak nina itu hukumnya apa, Pak? Syarat atau wajib salat? Tumak nina itu termasuk syarat salat atau wajib salat? Rukun salat. Yang benar apa? Rukun salat. Sehingga kalau orang sholat tapi tidak tumak nina, berarti dia meninggalkan rukun sholat. Apa nasib sholatnya? Batal. Tidak sah. Maka kadang ada orang yang sholat selama 60 tahun, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena sholatnya terlalu cepat. Sholatnya tidak sah disebabkan karena dia tidak tumak nina. Sehingga penting untuk memahami rukun-rukun sholat. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik yang kedua, ketika sholat mereka tidak memperhatikan rukunnya. Terutama rukun yang paling sering jadi korban adalah tumak nina. Ini yang paling sering jadi korban, Pak. Karena orang kalau sholat kan mesti eling Fatihah, ya? Mesti ruku, mesti sujud.
Sehingga tidak meninggalkan rukun yang seperti itu. Tapi yang dia tinggalkan adalah rukun tumaknina. Mas, sholatnya sampean batal. Loh aku ini rukuk, sujud, iktidal lengkap kok sampean nilai batal. Semua rukun sudah saya kerjakan. Tapi Bapak tidak tumaknina. Tumaknina niku nopo? Banyak orang yang nggak ngerti, Pak. Sehingga sholat yang sampai jadi dianggap sebagai prestasi ya. Yang di daerah Blitar nih kok Pak. Waktu Ramadan ya. 21 rakaat, 7 menit pletas. Ada yang pernah jadi pesertanya di sini? Barangkali punya pengalaman, nanti saya suruh cerita. Baik. Kira-kira dalam kegiatan sholat itu, Bapak lihat tonton ya videonya. Ada nggak gerakan yang dia tinggalkan? Tidak ada. Fatihah dia baca, rukuk dia lakukan, iktidal dia kerjakan, sujud dia juga dia lakukan. Tapi yang jadi masalah dia meninggalkan satu, yaitu tumaknina. Sehingga Masya Allah, begitu cepatnya sampai ketika dia membaca Al-Fatihah, yang terdengar itu cuma 2 kata. Bismillahirrahmanirrahim, dolin, amin. Bismillah, dolin, Bismillah, dolin. Tengah Fatihah itu udah kerungu, Pak. Saking cepetnya. Dolin tadi apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim, dolin. Yang terdengar itu cuma Bismillah sama dolin. Saking cepatnya dia membaca Al-Fatihah. Baik. Ini pelanggaran yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Pelanggaran yang ketiga. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Bisa jadi saat orang itu sholat, eling Allah itu cuma pas 1 kalimat saja, Pak. Assalamualaikum itu eling Allah, Pak. Dari mulai takbiratul ihram sampai mendekati salam dulu, blas ra eling apa-apa, Pak. Culat-culit assalamualaikum keeling dia. La yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah Ta'ala kecuali sedikit. Dan itulah pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik. Allah sebutkan hal ini juga di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Nalikane mereka salate karo malas-malesan. Yura'una an-nas ditambahi riya wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sehingga makna la yadhkuruna Allah illa qalila, tidak mengingat Allah kecuali sedikit, itu ada 2 makna. Nomor 1, yang pertama, salatnya tidak ikhlas. Salatnya nyari perhatian orang lain. Salatnya bukan untuk Allah. La yadhkuruna Allah illa qalila. Makna yang kedua, la yadhkuruna Allah illa qalila, makna yang kedua adalah nalikane salat tidak khusyuk. Ketika salat tidak fokus terhadap salat yang dia kerjakan. Nah, sekarang jenengan bisa metani ya. Kira-kira pelanggaran kita ada di mana? Dalam masalah waktukah? Dalam masalah pelaksanaan rukun dan wajibnya? Ataukah dalam masalah kualitas batin sehingga ketika salat khusyuknya terbang? Maka saat sholat ya, badannya di masjid tapi hatinya di dapur. Ada Pak kayak gitu, Pak? Ada. Ketika dia sholat tiba-tiba hujan, jemuran. Yang terbayang dalam dirinya, batinnya itu bisa lari, Pak, ke rumah, Pak. Makanya para ulama mengatakan khusyuk itu ada 2, ada khusyuk fisik dan ada khusyuk hati. Khusyuk fisik itu anteng. Nih orang Indonesia juara masalah ini ya. Allahu Akbar, menang, anteng. Itu orang Indonesia juara, pinter. Tapi kalau khusyuk batin, orangnya di masjid, hatinya ning pawon, kadang hatinya ke toko, kadang ketika sholat dia sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan setelah sholat. Bareng ini madang, bar madang turu, bar turu pit-pitan. Rencana itu loh disebutkan dalam sholat. Jenengan mengalami kayak gitu nggak, Pak? Ini saya nggak cerita pribadi loh, Pak. Pengalaman sinten? Pengalaman kita bersama. Jadi
Ada orang yang ketika sholat itu Masya Allah, batinnya itu sibuk. Tapi bukan sibuk untuk memikirkan apa yang sedang dia kerjakan, tapi sibuk memikirkan kegiatan di luar sholat. Jamaah, berarti kalau kualitas sholat kita seperti itu, ada sisi kesamaan sholat kita dengan sholatnya wong munafik. Inilah yang akan kita benerin, yang akan kita perbaiki, agar jangan sampai sholat kita masuk dalam vonis yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah sholat wong munafik. Waktunya tidak diperhatikan, cara pengerjaannya juga tidak diperhatikan, dan khusyuknya tidak diperhatikan. Baik. Oleh karena itu dalam pelaksanaan sholat, 3 hal ini perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah masalah waktu. Dan tadi kita sudah memperkenalkan bahwa dalam masalah sholat, waktu sholat dibagi menjadi 2. Apa tadi Pak? Waktu ikhtiyari, yang kedua waktu daruri. Penting bagi masing-masing jamaah untuk mengenali hal ini. Dan masing-masing sholat, waktu ikhtiyari dan waktu darurinya berbeda-beda. Bapak Ibu perlu mengenali ini. Pak, saya bisa baca ini di buku mana Pak? Biar nanti lebih yakin tentang ini. Jenengan nanti perso buku sing jenenge Matan Ghoya wa Takrib. Fikih Abi Syuja. Matan Abi Syuja. Pernah dengar Pak? Pernah dengar? Kapan? Barusan dengar. Loh, itu kurikulum utama Pak. Kalau orang mau belajar fikih Syafi'iyah. Jadi di pesantren-pesantren yang mempelajari fikih Syafi'iyah, dasarnya kan Safinatun Najah. Naik tingkatan Matan Abi Syuja. Nah, saya langsung ke yang Matan Abi Syuja. Di Matan Abi Syuja itu disebutkan rincian waktu ikhtiyari dan waktu daruri untuk masing-masing sholat. Subuh itu waktu ikhtiyari dari kapan sampai kapan. Nanti duhur, kalau duhur adanya hanya waktu ikhtiyari semua. Dari awal sampai akhir tidak ada waktu daruri. Karena Nabi SAW pernah sengaja mengakhirkan waktu zuhur. Kenapa? Panas. Rasulullah SAW bersabda, Inna shiddatal harri min fayhi jahannam, fa'abridu bis salah. Cuaca yang sangat panas itu karena hembusan neraka. Dan ini masalah gaib yang wajib kita imani. Fa'abridu bis salah. Maka tunggu salat duhur sampai agak dingin. Dan Rasulullah SAW pernah menunda waktu duhur hatta tafi'at tulul. Sampai tulul itu mengeluarkan bayangan. Tulul itu kerikil, Pak. Kerikil-kerikil itu keluar bayangan, itu berarti matahari sudah agak condong ke barat. Benda tinggi, Pak. Kalau keluar bayangan cepat karena tinggi. Tapi kalau kerikil metu bayangan, itulah lama karena dia benda yang pendek. Hatta tafi'at tulul, sampai kerikil itu keluar bayangan. Artinya sudah sangat mendekati asar. Sehingga waktu zuhur semuanya waktu ikhtiyari. Kemudian beralih ke waktu asar. Tadi sudah kita sampaikan. Batasan ikhtiyari dari kapan sampai kapan? Batasan waktu ikhtiyari dari kapan sampai kapan? Dari sejak masuk waktu sampai sebelum matahari menguning. Lalu batasan daruri dari matahari menguning sampai terbenam matahari. Maka kita tidak boleh punya pemahaman waktu asar itu yang penting kau kerjakan sholat sebelum maghrib. Nah, akhirnya dolanan doro ya. Bar dolanan doro mancing. Bar mancing apalagi? Madang. Nah, bar madang baru sholat. Mendekati maghrib baru sholat. Padahal terjadi pelanggaran besar yang dia lakukan karena dia sengaja menunda waktu sholat mendekati maghrib. Dan itu sholatnya orang munafik. Isya sekarang. Maghrib. Maghrib semuanya waktu doruri. Maka tidak ada pilihan. Waktu sempat Anda melaksanakan sholat maghrib, segera laksanakan. Karena Jibril alaihissalam ketika mengajarkan kepada Nabi SAW waktu sholat, pasca beliau Isra Mi'raj. Jadi beliau Isra Mi'raj, lalu kembali ke Mekah, besoknya Jibril turun, mengajari kepada Nabi SAW waktu-waktu sholat 5 yang ditetapkan ketika Isra Mi'raj.
Saat Jibril datang di hari pertama itu datang di awal waktu, datang di hari kedua datang di akhir waktu. Karena menunjukkan batasan. Dan ketika maghrib, Jibril datang di waktu yang sama. Setelah matahari terbenam. Makanya waktu maghrib jangan ditunda. Kecuali kalau Bapak punya uzur, penundaan ketika punya uzur diperbolehkan karena uzur. Tayyib. Berikutnya waktu Isya. Waktu Isya, waktu ikhtiyari dari masuk Isya sampai tengah malam. Dan dalil tentang ini adalah sabda Nabi SAW ketika beliau salat Isya tengah malam. Lalu beliau sampaikan, "Wallahi innaha lawaqtuha, laula an asyukka ala ummati." Demi Allah, inilah waktu terbaiknya. Andaikan tidak memberatkan umatku. Sehingga Rasulullah SAW salat Isya itu lebih sering di awal atau di akhir? Lebih sering di mana, Pak? Nabi SAW salat Isya itu lebih sering di awal atau di akhir? Di awal. Sesekali beliau akhirkan. Alasannya apa? Karena beliau menyampaikan, laula an asyukka ala ummati. Andaikan ini tidak memberatkan umatku. Makanya ulama berbeda pendapat. Waktu yang afdal yang mana sih salat Isya? Kalau mempertimbangkan kebiasaan Nabi SAW, beliau salat Isya di awal waktu. Tapi kalau mempertimbangkan hadis tadi, salat Isya yang paling afdal di akhir waktu. Tapi bagi kita yang paling afdal adalah nek jenengan sakit salat jamaah. Gitu ya, Pak? Sehingga kalau di masjid Bapak salat Isya-nya di awal waktu, kok Bapak gak ikut salat jamaah karena pingin akhir waktu, justru kurang afdal. Dipahami, Pak? Baik. Saya mau salat di akhir waktu. Katanya pahalanya lebih besar. Jenengan kali sinten dewean. Ini salah paham. Tapi kalau jenengan sholat Isya di akhir waktu berjamaah, nah itu yang paling bagus. Misalnya dibuat program ya. Sholat Isya di Syamsul Huda dimulai jam 12. Sing teko niku muadzin karo muadzin. Mung dhewean ya. Rano koncone. Baik. Maka kalau sholat Isya di masjid Bapak di awal waktu, ikut berjamaah lebih afdal daripada memperhatikan waktu. Karena ada kaidah yang menyatakan begini. Catat, Pak. Baik. Kaidahnya mengatakan fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Sudah dicatat? Kok mau menengah? Tak balik di mana ya? Indonesianya, baik. Memperhatikan kesempurnaan tata cara, lebih diutamakan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Coba diulang, Pak. Diulang, Mas. Masya Allah. Dapat hadiah, Mas. Masya Allah. Masya Allah, dapat hadiah ya. Ada lagi nggak? Oh, di bawah ya. Baik. Memperhatikan kesempurnaan tata cara lebih afdol daripada memperhatikan ketepatan waktu. Baik. Saya punya kasus. Jenengan naik kereta. Mendarat di Madiun, berhenti di Madiun jam 5 sore. Bapak naik kereta dari mulai jam 6 pagi dan nanti sampai di tujuan stasiun Madiun jam 5 sore. Sudah? Berarti Bapak melewati berapa kali sholat? 2, duhur, asar. Mendarat jam 5 sore. Maghrib jam setengah 6. Pertanyaannya, mana yang kita pilih? Salat duhur dan asar di kursi kereta, tapi tepat waktu. Masuk duhur, salat duhur. Masuk asar, salat asar. Tepat waktu. Atau salat duhur dan asar jamak takhir nanti setelah mendarat. Karena kereta nanti akan sampai di stasiun Madiun jam 5. Baik.
Pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ya. Baik. Yang memilih pertama angkat tangan. 1, 2. Baik. Yang memilih yang kedua angkat tangan. Jumhur memilih kedua, ya. Baik. Kenapa memilih pertama? Oh, oh gitu ya. Berarti sholat di gerbong kereta, di musola gerbong kereta sendirian, sehingga tetap berdiri. Tapi di situ arah kiblatnya bingung itu. Karena gerbong kereta, musola di gerbong kereta itu cukup untuk 2-3 orang ya, tiga orang. Cuman kan dia jenengan nyerong aja udah nggak bisa itu, hanya bisa lurus. Sementara yang namanya rel kereta itu arahnya kemana, Pak? Hah? Rel kereta arahnya kemana? Ke depan, betul ya? Rel kereta arahnya kemana? Hah? Enggak kan, Pak. Kadang kan gini kan, belok. Sehingga bisa jadi saat pas nepai bisa menghadap kiblat, saat nggak nepai ya bisa beda arah. Maka menyesuaikan arah kiblat di gerbong kadang perlu lihat kompas. Dan saya kalau sholat di gerbong itu lihat kompas dulu ini. Oh, kurang lebih. Karena kadang ngalor ngidul ya. Jogja ke arah Solo itu ngalor ngidul, Pak. Orang mikirnya ngetan ngulon. Padahal aslinya Jogja Solo itu selatan utara. Ya. Beda ketika posisi dari Solo ke Madiun. Itu agak nyerong selatan atau lurus? Agak nyerong selatan. Karena yang namanya rel ini menyesuaikan kontur posisi posisi jalan dan posisi wilayah. Baik. Anggaplah misalnya tidak ada musola di gerbong. Anda hanya bisa sholat di kursi. Milih yang mana? Sholat di kursi tepat waktu atau sholat nanti setelah jam 5, mungkin jam 5:15 baru bisa sholat karena antri turun. Kursi tepat waktu. Kenapa, Pak? Mengerjakan sholat pada waktunya. Sampai di tempat sholat lagi. Seandainya setelah sampai di tempat, maka dilakukan sholat lagi, menyempurnakan lagi. Baik. Mengulang sholat yang sah itu perlu atau tidak? Maka kalau Bapak sholatnya bernilai sah, pada asalnya tidak perlu diulang. Sebab sesuatu yang sah tidak perlu diulang. Karena itu kalau fikih mengulang sholat, memang ini ada dalam mazhab Syafi'i, sehingga sholat yang pertama dilakukan dalam rangka untuk menghormati waktu, ihtiraman lil waqti. Sedangkan sholat yang kedua pengulangan dalam rangka untuk kesempurnaan pelaksanaan. Namun pendapat ini kurang tepat, karena sesuatu yang sah, ibadah yang sah, pada asalnya tidak perlu diulang. Baik, pendapat yang benar lebih baik sholat di akhir waktu, tapi bisa menghadap kiblat sempurna, bisa berdiri sempurna, bisa rukuk sempurna, bisa sujud sempurna, selama Anda masih memungkinkan sholat di waktu yang belum berakhir, di waktunya. Tapi Pak, ini kan sudah mepet maghrib, ada uzur. Kenapa? Uzurnya apa? Musafir. Dan musafir berhak untuk sholat di waktu doruri, karena dia punya uzur. Apa dalilnya, Pak? Bahwa sholat ditunda lebih baik daripada sholat di awal waktu, namun tidak sempurna. Dalilnya, perintah Nabi SAW untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan sebelum pelaksanaan sholat. Contoh, mau sholat, pengen buang hajat. Mana yang didahulukan? Sholat dulu atau buang hajat dulu? Ya, buang hajat. Contoh yang lain, mau sholat, ngeleh, pengen makan, dan makanan sudah dihidangkan. Sholat dulu atau makan dulu? Ya? Dalilnya apa? La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak boleh sholat sambil menahan keinginan untuk buang hajat.
Kata orang lebih baik mangan minggir sholat daripada sholat mikir. Betul Pak? Sehingga dalam kegiatan makan itu konsekuensinya gimana Pak? Anda akan menunda sholat. Konsekuensinya Anda akan menunda sholat. Tapi penundaan ini diizinkan dalam rangka agar nanti bisa melaksanakan sholat lebih sempurna. Makanya pada waktu Nabi SAW terlambat bangun, beliau ketika bangun tidur, jadi ceritanya begini, maghrib jam berapa ini? Isya jam berapa? Sudah masuk belum? Hah? Sudah? Belum? Berapa menit lagi? 1 menit. Sudah? Sudah masuk ya? Sudah masuk Ustaz? Oh nanti bunyi, baik. Baik. Ini ceritanya dulu ya Pak? Beriman. Sekarang atau nanti? Loh Mas Muni ya. Masya Allah. Baik, kita dengerin azan Isya dulu ya. Terus kita lanjutkan setelah Isya. Setelah azan Isya. Baik, azan lalu lanjut ya. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tadi kita akan menyampaikan sebuah cerita ya. Nabi SAW dalam sebuah safar, lalu beliau menunjuk sahabat untuk berjaga. Tepatnya adalah Bilal. Tolong kamu jangan tidur, nanti bangunkan kami ketika subuh. Lalu beliau tidur bersama para sahabat yang lain, semuanya tidur. Bilal diminta untuk berjaga. Tapi Masya Allah karena Bilal juga capek, maka meskipun beliau sudah berusaha untuk melek dan tidak tidur, tapi ngantuk. Akhirnya Bilal tertidur. Allah yang menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dan seluruh sahabat. Padahal dalam perjalanan seperti ini, yang namanya ancaman binatang buas, ancaman orang musyrikin yang menyerang sewaktu kaum muslimin lengah, itu sangat besar. Tapi Allah yang menjaga nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu. Sampai akhirnya semuanya tertidur. Hingga kemudian matahari terbit. Dan yang pertama kali bangun siapa? Rasulullah SAW. Beliau terbangun karena kena sinar matahari. Dan beliau langsung mengucapkan subhanallah. Kemudian beliau bangunkan sahabat yang lainnya. Nabi SAW ketika bangun seperti ini berarti bangun sudah telat subuh belum Pak? Jangan cuma telat Pak, sudah terlalu jauh telatnya. Karena yang bangun pertama yaitu Rasulullah SAW itu pun terbangun karena terkena cahaya matahari. Terkena sinar matahari. Rasulullah SAW tidak langsung memerintahkan mereka untuk sholat. Tapi pertama yang beliau perintahkan apa Pak? Pindah dulu. Haulakumus syayatin. Di sekitar kalian ada setan, kalian telah dikuasai setan. Pindah dulu. Ini rombongan. Mindah satu orang dengan mindah rombongan, lebih cepat mana? Satu orang. Ini mindah rombongan Pak. Pasukan itu dipindah dari satu lembah ke lembah yang lain. Baru setelah pindah, mereka melaksanakan sholat. Dan sebelum sholat subuh, Rasulullah SAW qobliyah subuh. Berarti sebelumnya Pak, gimana Pak? Buang hajat dulu. Setelah buang hajat, mereka wudhu. Setelah wudhu baru sholat. Qobliyah subuh dulu, baru sholat subuh. Maka ini salah satu di antara dalil bahwa penundaan itu dilakukan agar sholatnya tetap bisa dilaksanakan secara sempurna. Mafhum insyaallah jamaah? Inilah yang menjadi landasan dari sebuah kaidah yang tadi kita sampaikan. Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Pelaksanaan sholat dengan sempurna itu lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Makanya kami kalau sedang melakukan perjalanan umroh, jamaah misalnya berangkat jam 10 pesawatnya ya, otomatis mereka nggak bisa menjumpai waktu zuhur ketika di Jakarta. Zuhur ada di atas, entah itu ada di negara mana, kadang di Sri Lanka,
kadang di mana itu kita tidak tahu. Tapi ada pengumuman dari awak ya. Dan saya minta kepada para jamaah, Bapak, kita nanti mendarat itu sebelum asar. Kita nanti mendarat di Madinah sebelum asar. Atau kadang mendarat pas ketika asar. Maka mending kita laksanakan sholat jamak takhir di sana, di Bandara Madinah. Daripada Anda sholat di atas pesawat. Karena sholat di atas pesawat nggak bisa berdiri. Apalagi kalau pesawatnya nggak ada musolanya ya. Pesawat nggak ada musola. Contohnya pesawat Al-Asad. Pesawat Asad tahu Pak? Lion. Nggak ada musolahnya. Jadi otomatis mereka hanya bisa sholat di atas kursi. Dan itu pun tidak bisa wudhu. Akhirnya mereka tayamum. Tayamum kok pakai jok pesawat? Tidak ada debunya. Padahal para ulama 4 madhab mensyaratkan dalam tayamum harus menggunakan wajhul ardi. Sesuatu yang menjadi unsur bumi. Ada tanah, ada pasir, nah itu boleh dipakai tayamum. Kalau tidak ada unsur bumi seperti itu, berarti tidak bisa tayamum. Makanya tayamum di pesawat, mungkin itu mengada-ada, Pak. Dan dulu Dinas Bimbingan Haji dan Umroh dari Depak, kami pernah mendengar saran dari beliau. Saya dengar itu waktu masih SMP, dan saya masih ingat. Waktu saya masih SMP, beliau menyampaikan, bagi para jamaah haji, kalau mau tayamum, bawa tanah dari bawah. Harus bawa tanah. Sehingga naik pesawat itu bawa tanah dia, Pak. Kalau mau tayamum. Karena tayamum di pesawat itu tidak bisa. Apalagi pakai kabin di atasnya. Bagasi kabin diusap-usap. Sampai ini ngusap nopo, Pak. Tapi Pak, kita cari debu kan tidak ada. Kalau mau sebenarnya ada. Di mana Pak itu? Di dalam pesawat kok ada debu? Di bawah sepatu jenengan itu ada. Itu pilihan terakhir kalau jenengan mau tayamum. Kalau jenengan yakin sandale suci, dibuka kita tayamum. Itu mungkin ada. Tapi kalau di jok itu tidak ada. Dan itu kan sempat jadi pembahasan waktu sidang Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad ya. Tayamum di pesawat kan tidak mungkin. Lalu ada yang kemudian menyampaikan dalam forum itu, coba tayamum pakai debu yang ada di bawah sepatunya Ustadz Arifin Badri. Di bawah sepatu kena debu, mungkin itu dipakai tayamum. Kalau ada debunya. Tapi kalau jok, bagasi kabin itu tidak ada. Makanya tayamum di pesawat itu tidak mungkin. Pilihannya hanya 2. Wudu, atau yang kedua, tidak bisa wudu dan tidak tayamum. Karena di pesawat tidak bisa tayamum. Yang disebut dengan sholat bagi orang yang dalam kondisi faqidut tuhuratain. Orang yang tidak punya alat 2 bersuci. Tidak bisa wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa. Contohnya apa Pak? Ada orang berada di ICU. Nggak boleh dijenguk siapapun, sedang COVID. Sehingga dia badannya penuh dengan selang. Mau bergerak sakit. Jauh dari tembok. Mendengarkan azan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya mau ketap-ketop. Ini orang kalau sholat gimana? Gimana Pak kalau orang seperti ini sholat Pak? Dia sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Inilah yang disebut dengan faqid at-tuhuratain. Orang yang tidak bisa melakukan 2 cara bersuci. Wudu raiso, tayamum raiso. Sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Nah kalau kondisinya seperti itu, lebih baik jenengan tunda jika waktunya masih ada. Sekarang alhamdulillah kereta dirapikan. Sebelum kereta dirapikan kayak gini Pak, yang punya pengalaman dulu ya, numpak kereta Masya Allah, anggere sedeng melbu. Sehingga numpak kereta seperti apa Pak? Ngamot barang, pindang neng jero niku. Saya itu sempat ya, sebelum kereta dirapikan, sampai di daerah Cirebon, itu kurang lebih jam 2 pagi. Masih longgar. Alhamdulillah, nanti waktu subuh bisa ke toilet, wudu. Begitu kereta ini berhenti di Karawang, kira-kira jam 3, banyak sekali orang yang masuk. Berhenti lagi di Bekasi, lebih banyak lagi yang masuk. Sampai semua itu berdiri. Pepet-pepetan, Pak. Berdiri. Itu jam 3, jam setengah 4, sebelum subuh. Berhenti di Gambir, jam 7. Orang yang mau ngantor tuh, Pak. Pakai jas, pakai jaket. Sudah
sudah pakaian rapi, pakaian kantor. Itu masuk dalam jumlah yang banyak di atas kereta, kira-kira jam 3 atau jam setengah 4 itu. Sehingga saya yang berada di kursi, iki arep ngadeg ra iso, Pak. Mau ke toilet tidak bisa, penuh dengan orang di gerbong itu. Akhirnya ya sudah, kita tidak bisa wudu. Dan kalau kereta mungkin nyari debu masih banyak ya, biasanya hanya tayamum. Nah contoh-contoh seperti inilah kita butuh fikih mengenali kapan kita perlu sholat yang tepat. Anda kalau tunggu sampai tujuan keluar waktu, tapi kalau sholat di atas gerbong, di atas kendaraan, bisa jadi nggak ada wudu, nggak ada tayamum. Pengecualian bagi mereka yang nggak bisa melakukannya. Baik. Tapi kalau masih bisa melakukannya, harus dilakukan seperti tadi ya. Tunda dulu, nanti sholat di tujuan. Ini berkaitan dengan waktu. Berikutnya, kita beralih ke masalah tata cara. Dalam sholat ada gerakan wajib, ada gerakan rukun, saya urutkan dari yang tertinggi ya. Gerakan rukun, gerakan wajib, gerakan sunnah. Dalam Islam juga seperti itu. Dalam Islam itu ada rukun, ada wajib Islam, ada sunnah Islam. Sebutkan yang termasuk sunnah Islam, Mas. Sunnah Islam contohnya apa? Semua amalan sunnah. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Apalagi, Mas? Puasa Senin Kamis, puasa ini, puasa sini. Ini adalah amal apa? Sunnah Islam. Contoh yang wajib Islam tapi bukan rukun Islam. Yang wajib dalam Islam tapi bukan rukun Islam. Contoh? Apa, Pak? Zakat. Zakat rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5, zakat masuk? Memelihara jenggot, membiarkan jenggot, tidak dipotong. Yang lain? Berbakti kepada orang tua. Belajar ilmu agama. Sinau agama ini hukumnya apa, Pak? Wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Baik. Mandi Jumat. Menurut pendapat sebagian ulama, Nabi SAW mengatakan, Ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Mandi junub, rukun Islam apa buatan? Ya? Mandi junub itu rukun Islam atau bukan? Hukumnya apa? Wajib. Baik. Gambarannya kayak gini. Jadi dalam Islam ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Sholat juga seperti itu. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Bedanya apa, Pak? Rukun itu unsur utama. Rukun itu unsur utama. Nek ibarat rumah itu, Pak, tiang. Kalau tiang ini patah, kira-kira gimana? Ambruk rumah ini. Rukun itu unsur utama. Jika dia hilang, maka bangunan itu dianggap tidak ada. Wajib itu pelengkap yang harus ada. Ketika tidak ada, maka orang yang berada di dalamnya tidak akan bisa mendapatkan kenyamanan. Ibaratnya tembok. Tembok ini jebol, bangunan tetap ada? Ada. Tapi harus segera ditambal. Kalau enggak, omamu kemalingan. Atau kamu kedinginan, atau kamu kepanasan. Karena tidak ada temboknya. Sedangkan sunnah itu seperti perabotan. Maka rumah Bapak akan kelihatan lebih indah. Kalau dalam rumah itu ada aneka amal sunnah. Ada mejanya, ada kursinya, ada perabotan-perabotan. Bisa ditinggali dengan nyaman dan kelihatan lebih indah kalau di situ ada sunnahnya. Gambarannya kayak gitu ya. Maka rukun tidak boleh tidak ada. Wajib kalau tidak ada ditambal sujud sahwi. Kalau sunnah jika tidak ada tetap utuh ada. Paham ini? Baik, penjelasan ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab ketika beliau menjelaskan tentang permisalan yang diberikan oleh Nabi SAW terkait rukun Islam yang 5 dalam hadis Ibnu Umar, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah dan seterusnya. Oleh karena itu, sungguh sangat aneh kalau orang lebih memperhatikan yang sunnah tapi ngalah no sing rukun. Ibarat ada orang yang rumahnya roboh, jerone isine perabotan. Ada rumah, Pak, di dalamnya itu Tupperware banyak, perabotan banyak, tapi tiangnya roboh. Ada yang mau tinggal di situ, Pak? Nggak ada. Oh, ini berbahaya, nanti kamu kerobohan.
Seperti orang yang rajin mengamalkan amalan sunnah, tapi tauhidnya bobrok. Padahal itu rukun Islam yang pertama. Atau ada orang yang memperhatikan amalan sunnah, tapi amalan wajibnya disepelekan. Makanya dakwah Ahlussunnah tahu prioritas. Yang paling penting bagi seorang muslim, tauhid. Perhatikan. Amal-amal yang wajib, salat, zakat, puasa, diperhatikan, dititeni yang baik. Baru setelah itu yang wajib. Baru setelah itu yang sunnah. Sehingga jangan kita punya prinsip. Jadi wong muslim iki sing penting ngokeh-ngokeh nang ibadah. Tahajud sing mempeng, sedekah sing ngokeh, poso sunnah, nyajen. Loh, Masya Allah Pak. Percuma Pak ya. Memperindah bangunan interior, tapi pondasinya, tiangnya dirobohkan dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Ibarat ada orang yang memperindah bangunan interior, tapi rumahnya roboh. Paham insya Allah jemaah? Orang kalau tahu prioritas, ngerti seperti ini. Baik, sama halnya ketika ada orang yang melaksanakan salat. Bagian rukun nggak diperhatikan, terutama apa? Tumaknina. Tapi nritel bagian sunnah itu loh. Aja sampai kali ya. Nawaitu usolli. Nek kowe gak ngomong kaya ngono batal salatmu. Ulama mana yang mengatakan kalau usolli hukumnya wajib? Ulama mana? Mentoknya memang ada sebagian yang menganjurkan dalam rangka untuk melatih batin. Tapi nek gak ngomong usolli rasane kok ono sing kurang. Nek gak tumakninah biasa dia tenang. Ini apa-apaan? Kamu itu ibarat membuat bangunan, memperindah dalam, tapi tiang muka robohkan. Sing digatekno mung siji. Tumakninah itu cuma satu tok, pas takbiratul ihram. Allah, suwe banget Kak. Allah itu gak rampung-rampung, Pak. Berkali-kali dia mau mengangkat Allahu Akbar sekali itu, Masya Allah, susahnya luar biasa. Terus setelah itu cepat, percuma ini ya. Maka sadarilah bahwa dalam sholat ada bagian rukun, ada bagian wajib, dan ada bagian sunnah. Rukun harus komplit, kalau tidak ada, batal. Wajib harus ada, kalaupun tidak ada, ditambal. Tambalnya apa? Sujud sahwi. Sunnah kalau tidak ada, insya Allah salat Anda tetap utuh. Walhamdulillah. Baik. Karena kita tidak sedang membahas fikih salat, maka saya tidak rincikan itu. Namun prinsip agar Bapak bisa lebih berkualitas salatnya, maka jadikan setiap gerakan salat Bapak Ibu berdalil. Jadikan setiap gerakan salat Bapak Ibu berdalil. Piye carane takbiratul ihram berdalil. Piye carane ngangkat tangan berdalil. Carane sedekap berdalil. Kabeh niku wonten dalile. Tidak ada satupun gerakan salat tanpa dalil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, wasallu kama ro'aitu muni usalli. Nggih, muni apa Pak? Sallu kama ro'aitu muni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Aja dipleset nih Pak. Tuh, gatekno to hadise. Sallu kama ro'aitu muni usalli. Muni niku bahasa Arabnya apa Pak? Kok tiba-tiba alih bahasa ya? Di depan bahasa Arab, di tengah Jawa, nanti jadi Arab meneh. Subhanallah. Kok ya tumon wong duwe kan. Baik. Kembali ke sini. Sehingga Nabi SAW ngasih panduan lengkap. Karena beliau meminta kepada umatnya, kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Maka jadikan salat Bapak Ibu berdalil. Insya Allah Pak, itu membuat kita semakin senang salat. Dan pengalaman itu berkali-kali terjadi pada banyak sekali kaum muslimin yang membaca buku sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian saya buat lebih mudah dan saya tambahi dengan beberapa renungan. Jadilah buku tafsir salat. Nanti di tafsir salat itu kan di bagian depan ada penjelasan tata cara. Bagaimana cara sujud yang benar. 1, 2, 3, 4. Saya buat per poin biar gampang untuk dibaca. Baik.
Dua buku ini punya nggak Pak? Insya Allah ada. Yang pertama punya? Sifat sholat punya ya? Ini buku wajib yang harus ada pada setiap rumah muslim. Ada buku wajib setiap rumah muslim harus punya. Sifat sholat Nabi SAW, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Umdatul Ahkam. Ojo sampai ning omah rano buku ini Pak. Tapi ra diwaca ya Mas. Ya diwaca nek wis duwe kono. Baik. Selanjutnya, setelah kita memperhatikan gerakan sholat, pastikan gerakan sholat kita berdalil. Sehingga setiap detail-detail kecil-kecil itu semuanya pakai dalil. Dan alhamdulillah, Masya Allah, jasa besar para sahabat. Bagian yang terkecil dari gerakan Rasulullah SAW itu diceritakan. Sampai gerakan driji, Pak. Gerakan jari itu diceritakan. Nabi SAW ketika berisyarat dengan jari telunjuknya waktu tasyahud, beliau membentuk angka berapa? Angka berapa? 35 atau 53? Angka berapa? Berapa Pak? 53. 53 ini pripun Pak? Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW wa asyara bi usbu'ihi, dan beliau berisyarat dengan jari beliau, dan beliau membentuk angka 53. 53 itu gimana? Itu sebenarnya metode orang Arab dalam berisyarat angka. Orang Arab dalam berisyarat angka ini pakai jari. Angka yang seperti ini Pak, 1, 2, 3 ya. Yang tertulis itu baru ada di masa Abbasiyah. Sebelum itu kaum muslimin nggak kenal angka. Nggak kenal huruf angka tadi, 1, 2 itu nggak kenal. Sehingga mereka kalau nulis angka itu ditulis pakai Latin. Misalnya Ashra, tulis 10 Ashra. 10 ditulis Ashra. 20 Ishrun. Jadi mereka nggak nulis dengan angka, tapi ditulis pakai apa? Latin. Kenal angka, tapi tidak mengenal huruf angka. Paham di sini? Paham ya? Bang. Seperti anak kecil. Anak kecil misalnya 1, dia bisa 1. Coba tulis 1, nggak bisa dia nulis 1. Dia belum mengenal lambang 1, dia belum mengenal. Nah, orang Arab dulu belum mengenal lambang itu. Lambang itu baru ada di masa Abbasiyah. Nah, mereka ketika menunjuk angka itu pakai tangan. Saya lupa kemarin sempat membaca ada referensi yang menceritakan itu. Kurang lebih 1, 2, 3. Kalau begini itu 50. Ini 50. Ya. Makanya kalau ada bapak-bapak foto terus gini, ya, itu berarti umurnya wis 50 ya. Jangan salah paham ya. Foto kok gini, oh umurnya wis 50. Okay. Paham Pak? Sudah? Lalu 3 itu begini. Nah. 3 itu begini ya. Jadi 3 ini ditekuk. Sehingga ini mewakili 50, 3 itu jarinya ditekuk. Maka jarinya kayak gini. Ini kurang lebih perwakilan angka 50 ketika Nabi SAW berisyarat dengan jarinya. 53. Begitu Pak? Baik. Sampai detail kayak gitu sahabat bercerita. Makanya tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Rasulullah SAW. Kalau Bapak misalnya diminta untuk bercerita, Pak, orang yang paling Bapak kenal dalam hidup ini siapa? Orang yang paling Bapak kenal siapa, Pak? Anak saya. Dari mulai lahir sampai gede bersama saya. Baik, sekarang tolong Bapak membuat cerita tentang anak Bapak. Itu masih banyak bagian-bagian yang mungkin terpotong. Karena mungkin anak Bapak ngilang kemana, Bapak tidak membersamainya. Tapi Masya Allah, Rasulullah SAW itu sampai bagian yang terkecil sahabat cerita. Ya. Karena tidak ada manusia yang perbuatannya jika ditiru menghasilkan pahala kecuali Nabi Muhammad SAW.
Makanya sangat disayangkan kalau sekian banyak sunnah itu kita sia-siakan dengan cara kita tidak mempelajarinya dan kita tidak mengamalkannya. Sangat disayangkan. Ada banyak sunnah. Ratau di ngerteni, ratau di sinauni, nggak pernah dipelajari dan tidak pernah diamalkan. Padahal itu kalau dikerjakan berpahala. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan masalah khusyuk batin. Nah, ini memang tugas yang paling berat. Gak semua orang mampu melakukannya secara maksimal. Makanya khusyuk batin itu tidak wajib 100%. Saya ulang ya. Khusyuk batin tidak wajib 100%. Sehingga di sini tadi ada pertanyaan. Di buku tafsir salat Anda menulis bahwa Nabi terkadang tidak khusyuk dalam sebagian sholatnya. Itu justru menjadi dalil kalau khusyuk 100% hukumnya tidak wajib. Andaikan orang itu harus khusyuk 100%, banyak orang yang gagal. Ya, jenengan sholat maghrib tadi ya, khusyuknya berapa persen? Wallahu a'lam. Khusyuknya wallahu a'lam. Ya. Ikhlasnya saja wallahu a'lam. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, wa innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'uha aw khumusuha aw sudusuha aw subu'uha aw thumunuha dan seterusnya sampai ila isyriha. Ada orang yang dia selesai salat, seorang hamba selesai salat sementara dia tidak memiliki pahala dari salatnya kecuali hanya setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlima, seper sampai 1/10. Mungkin kita ketika sholat dapat pahala 1/100. Mungkin juga ada orang yang sholat ketika dapat pahala 1/1000. Saking sedikitnya nilai khusyuk dalam sholatnya. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, wa ma kutiba min shalatika illa ma aqala minha. Kamu tidak mendapatkan pahala dari salatmu kecuali berbanding lurus dengan kualitas khusyuk batinmu ketika salat. Makanya kalau kemudian salat kok pikirannya melayang kemana-mana, itu bisa jadi nilai pahalanya cuma 0, sekian. Masya Allah. Terus gimana Pak cara berlatih itu? Batin itu gak gelem meneng Pak. Sing jengene ati niku napa Pak? Pernah nggak batin kita itu diam, Mbak? Enggak. Mikir gini. Itulah yang namanya hati. Sehingga dia selalu beraktivitas, nggak pernah diam. Kecuali ketika orangnya tidur, itu pun masih kadang bermimpi. Sehingga yang namanya batin ini nggak pernah diam. Nah, kalau nggak diam, maka dicekeli biar dia sibuk dengan apa yang kita pegangi. Batin ini dikasih pegangan biar dia sibuk dengan apa yang dia pegangi. Gitu Pak ya. Makanya kalau Bapak sholat tapi batinnya tidak dikasih pegangan, golek gawean. Nggih. Kalau batinnya tidak dikasih cekelan, golek gawean. Akhirnya lu ning pawon, kadang ning sawah, kadang mikir mana. Itulah hati, Pak. Terus apa Mas caranya biar hati ini bisa dikasih pegangan, dikasih gawean, dijak mikir sholat. Mikir yang pertama, mikir bagaimana cara bergerak yang sempurna. Makanya tadi kami minta Bapak Ibu pelajari sholat sesuai dalil. Jadikan sholat Anda berdalil. Mikir yang kedua adalah mikir memilih bacaan yang sesuai sunnah. Sehingga kami anjurkan kalau dalam bacaan itu ada beragam, kalau bisa dihafalkan beragam, semuanya kalau bisa. Contohnya nama Pak, doa iftitah, ada berapa macam? Ada berapa macam? Ya? Ada banyak macam ya? Baik, coba di antara jamaah yang hafal doa iftitah 5 redaksi, angkat tangan. 5 redaksi doa iftitah. Ada? Saya turunkan 4 redaksi. Ada? Pak Irfan? 3. Baik, 3. Coba dibaca.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang kedua, subhanakallahumma Allahumma hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, yang kedua, subhanakallahumma. Masya Allah. Baik, selanjutnya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka. Nah. Allahumma ba'id baini. Satu lagi. Masya Allah. Dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Baik. Dapat hadiah. Buku fikih bermadhab. Alhamdulillah. Tayyib. Kalau Bapak hafal lebih dari satu, maka begitu selesai takbiratul ihram, tidak otomatis membaca. Tapi mikir dulu. Mau doa iftitah yang mana? Nah, karena dia punya pilihan. Milih dulu. Milih itu poin khusyuk. Tapi nek jenengan ya, yang dihafal cuma satu, mbok ngantuk loh Pak. Tetap otomatis Allahu akbar subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la. Karena yang dihafal cuma subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Meskipun ngantuk otomatis subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau lebih dari satu, sujud mana yang akan saya pilih? Doa sujud mana? Mikir itu loh. Baik, saya pilih subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Saya pilih subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Saya pilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dia milih-milih itu poin khusyuk. Sunnah tanawu ini kalau bisa dihafalkan. Jenengan hafal lebih dari satu, bagus. Lebih dari dua, lebih bagus ya. Tayyib. Itu insya Allah akan menunjang khusyuk. Sehingga batin itu selalu diajak untuk mikir dari gerakan, gimana cara gerakan yang benar, mikir milih bacaan, dan yang ketiga ini yang berat, memikirkan makna dari bacaan. Nah, panduan buku tafsir salat tujuannya untuk itu. Kalau saya membaca subhana rabbiyal azim, maknanya apa sih? Itu ada di buku tafsir salat. Agar bisa jadi bahan renungan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah jam 7:30, berarti kajian sudah selesai. Mau cekap nih Pak? Nih? Sudah cukup Pak? Ya? Tanya jawab. Kalau besok gimana ini? Atau sekarang? Hah? Sekarang? Sampai jam berapa kita? Sampai jam 8? Gak apa-apa. Karena jamaah nggak lapar kan? Baik, ini ada pertanyaan yang pertama tadi sudah kita bahas ya. Nabi SAW tidak khusyuk dalam sholat, ada banyak riwayatnya, tapi bukan berarti 100%. Beliau terkadang dalam sholat sempat mikir yang lain. Sempat mikir emas yang disimpan di dalam rumah, sempat mikir sahabat yang berdiri, sempat mikir ada sahabat yang diutus untuk mengawasi musuh. Kemudian sampai subuh nggak datang-datang, sehingga ketika beliau sholat subuh, arah pandangannya serong ke arah lembah. Barangkali nanti utusan itu datang, karena utusan ini diminta untuk mengintai. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pasien cuci darah. Allahu yu'afik. Semoga Allah menyembuhkan Bapak dan memberikan yang terbaik bagi Bapak. Dan harus cuci darah dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Petunjuk untuk sholat zuhur dan asar saya bagaimana? Dan wudhu saya apakah dibolehkan tayamum? Kalau selama Anda masih bisa wudhu, wajib wudhu. Karena syarat untuk boleh tayamum ketika nggak ada air. Yang kedua, nggak bisa wudhu. Selagi orang itu tidak demam, dia bisa wudhu. Kecuali kalau dalam posisi pati badan penuh dengan selang, ya tunggu selangnya dicabut, nanti Bapak bisa wudhu. Selama masih bisa wudhu, wudhu. Baik. Kemudian sholatnya gimana? Dalam masa cuci darah itu, Bapak karena tidak bisa gerak banyak, maka sebaiknya ditunda, nanti jamak takhir.
dalam posisi ketika Anda sedang hemodialisis karena Bapak tidak bisa banyak bergerak. Sehingga nanti tunggu jamak takhir, selesai cuci darah, kemudian apa? Salat. Maka kami sarankan diajukan jam 10. Diajukan jam 10 kalau sudah bisa, dan nanti selesai jam 4. Sehingga Bapak bisa salat asar, duhur, asar lebih longgar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak SD kelas 4, umur 9 tahun. Dia sholat maghrib, setelah itu tidur. Sampai malam tertinggal sholat isya. Apakah dibangunkan atau menunggu dia bangun? Nek ngenteni tangi ya tangi-tangi, Pak. Anak SD ya. Apa hukum tidur setelah maghrib? Apa hukum tidur setelah maghrib? Makruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu nauma qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi SAW membenci tidur setelah isya, tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Tapi kalau capek banget gimana, Pak? Ini ngantuk sekali habis maghrib, pengennya tidur. Kalau nunggu isya, wah nanti isyanya karo ngantuk. Boleh nggak tidur? Kalau terpaksa harus tidur, silahkan Anda tidur, tapi harus pasang pengaman. Sehingga pesan kepada keluarganya, aku tak turuse ngantuk, engkau tolong ditangeni nek pas isya. Nek gak tangi-tangi, nyuwun tolong dimandikan, dikafani, disolati. Pada waktu safar dari Madiun menuju Solo, ngantar pasien pakai ambulan. Berangkat pagi, ba'da subuh, kembali ke Madiun jam setengah 12. Pas adzan duhur. Kita sholat jamak qashar, duhur asar, jam 13.30 di rest area. Dan sampai rumah jam 2:15. Jam 3 terdengar adzan asar. Apakah boleh sholat asar lagi? Kalau sudah sah, tidak perlu diulang. Itu kaidah ya. Amalan yang sudah sah tidak perlu diulang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ngawi, insyaallah. Ini dikirim lewat kurir atau gimana? Kertas ini dari Ngawi. Masjid terdekat adzan asar jam 4.30. Pelaksanaan sholat hampir jam 5. Maka saya sholat tepat waktu bersama anak-anak. Ini sholat asar ya, yang kasus tadi ya. Mohon penjelasan mana yang lebih afdol. Bisa nggak Anda cari masjid yang lain, yang asarnya tepat? Ya, apa sak Ngawi jam setengah 5 kabeh? Ada masjid sekitar Bapak yang sholat asarnya tepat waktu? Ada. Setengah 5 baru adzan. Nggak, masjid yang lain ada nggak yang jam 3? Jam 4 juga. Rata-rata ditunda. Langge, nunggu wong tani mulai. Lah ini pendidikan kayak gini kan, kalau dibiarin terus, berarti mereka dalam pandangannya waktu asar itu jam setengah 5. Dan ini tidak boleh kayak gini, menggeser waktu sahabat itu meskipun mereka bertani, sahabat itu kan yang Madinah ya, petani kurma. Meskipun mereka bertani, asar mereka datang ke masjid, selesai sholat balik lagi. Maka dalam salah satu riwayat yang menjelaskan waktu sholat asar Nabi SAW, mereka menyebutkan, kami kembali ke tempat kami nyencang onta. Jadi asar datang, mereka ngikat ontanya, berangkat ke masjid. Lalu balik lagi ke tempat nyencang onta tadi, kami masih merasakan panas. Maka waktu asar Nabi SAW dilakukan di awal waktu.
Cuman pendidikan seperti ini, edukasi seperti ini perlu banyak kita sampaikan kepada wong tani. Perlu ada sesekali daurah fikih salat untuk para pak tani agar mereka menyadari bahwa waktu salat asar tidak boleh dikorbankan kayak gitu. Baik. Kami kasih pilihan, silahkan Anda cari masjid yang adzannya tepat waktu. Kalau terpaksa Anda sama sekali Pak, adanya itu beda kabupaten. Neng Madiun. Lah masa sak kecamatan rawan Mas? Ya kalau misalnya tidak ada sama sekali, adanya jauh sekali 10 kilo itu baru ada. Baik. Kalau memang demikian, maka Anda terapkan hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyampaikan, besok akan ada para penguasa yang mereka suka menunda-nunda waktu salat. Lalu para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Lalu apa yang Anda perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW merintahkan, salatlah kalian tepat waktu. Kemudian nanti kalau raja ini salat, kalian ikut makmum di belakangnya. Karena dulu masjid negara itu yang jadi imam raja, khalifah, atau gubernur kalau dia tinggal di provinsi. Sehingga kalau gubernurnya sholatnya telat, maka dia harus sholat tepat waktu dan nanti ulang sholat lagi berjamaah. Tetap menjaga persatuan kaum muslimin. Dan dulu ada sebagian di antara ulama tabi'in yang sholat di hadapan gubernurnya itu sambil duduk. Kenapa? Takut kalau berdiri dibunuh sama gubernur. Kalau tidak salah Taus bin Kaisan. Jadi ceritanya si raja ini atau si gubernur ini, dia Jumatan itu ditunda mepet asar. Ditunda mepet asar. Akhirnya dia sholat duhur dulu tepat waktu, lalu sholat nanti bersama imam, sehingga tetap melaksanakan sholat 2 kali dalam rangka untuk menjaga persatuan umat. Kalau kejadiannya kayak gini dan Bapak sudah tidak punya pilihan, maka silahkan sholat tepat waktu bersama keluarga, terus nanti sholat berjamaah. Nah ini mengulang dalam rangka apa? Menjaga persatuan. Wallahu a'lam. Ketika imam kunut subuh, apakah kita boleh angkat tangan? Ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan dianjurkan makmum angkat tangan, ikut kunut, mengaminkan meskipun makmum bukan termasuk orang yang mengikuti madhab yang kunut subuh, sehingga dia mengikuti imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki kanan saya masih sakit setelah kesleo 2 bulan yang lalu. Meskipun sudah lancar berjalan, namun untuk duduk tawarruk dan iftirash masih sangat sakit. Apakah perlu dipaksa untuk sholat? Kalau sholatnya harus ya. Apakah perlu dipaksa untuk duduk iftirash dan tawarruk? Jawabannya tidak harus. Dan Anda jangan paksa jika itu berbahaya. Oleh karena itu untuk duduk iftirash dan tawarruk, jika dengkul susah ditekuk, maka jenengan nanti ketika duduk pakai kursi. Ya? Ketika duduk pakai kursi. Terus kalau baca Fatihahnya berdiri. Berdiri, rukuk berdiri, kemudian iktidal berdiri, sujud kan nekuk dengkul ya, nekuk lutut. Maka silahkan jenengan duduk, terus sujud dalam posisi duduk di kursi. Duduk di antara 2 sujud, terus sujud lagi. Kemudian duduk iftirash, duduk di kursi. Baik. Sehingga orang yang bisa berdiri, tapi nggak bisa sujud, posisi sujud dia nggak bisa. Kalau berdiri dia bisa, maka dia tetap wajib berdiri. Dan nanti kalau sujud dia duduk. Ada kaidah. Kaidahnya berbunyi begini. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang bisa dikerjakan tidak jadi gugur gara-gara ada yang sulit dilakukan. Paham ya? Baik. Contoh. Bapak sholat di atas pesawat. Di kursi ya? Baik.
Di kursi kan nggak bisa, di lorong nggak bisa ya. Nanti diseneni wong kan, ini untuk jalan. Sehingga Anda hanya bisa sholat di kursi. Nah, sholat di kursi itu duduk atau berdiri? Bisa nggak berdiri? Bisa nggak berdiri? Ini kursi pesawat ya. Anda berdiri bisa? Bisa. Kalau yang berada di tengah, 3, 3, 3. Yang pesawat dengan jumlah 400-an itu, 3 di tengah. Itu bisa, nggak sundul. Tapi kalau yang berada di tepi, sundul, nggak bisa berdiri dia. Maka yang di tengah, saya bisa sholat sambil berdiri. Berarti Anda harus berdiri. Anda harus berdiri. Baca Fatihah, Allahu Akbar berdiri. Baca Fatihah berdiri, baca surat berdiri. Ruku, nah raiso kan ruku ini. Nabrak ngarep ya Pak, duduk, terus ruku. Nanti ketika baca Fatihah lagi, berdiri lagi. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang mudah dilakukan tidak jadi gugur gara-gara ada bagian yang sulit dilakukan. Orang langsung lungguh kabeh, Pak. Selama masih bisa berdiri, berdiri. Terjadi turbulensi. Bagi para penumpang dimohon pakai sabuk pengaman. Nah, itu nek jenengan ngatit diseneni pramugari. Nah, itu baru kalau kayak gitu silahkan duduk, pasang sabuk pengaman, lanjut sholat. Dan kemarin saya praktekkan seperti itu. Saya berada di tengah ketika sholat subuh, berdiri. Takbiratul ihram berdiri, Fatihah berdiri, baca surat berdiri, rukuknya duduk. Dipahami ya? Baik. Walhamdulillah. Kepanjangan ini. Apakah ketika kita berdoa setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam dengan doa yang kita inginkan itu disyaratkan untuk membaca salawat kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu? Dan jenengan setelah baca tasyahud baca apa? Salawat. Selesai baca salawat berdoa. Ya sudah baca salawat tadi, maka tidak perlu salawat lagi. Dan ini sudah waktu mustajab sehingga tidak perlu diberi salawat. Termasuk ketika sujud. Anda berdoa, berdoa saja, tidak perlu salawat. Analogi, jadwal kereta pukul 17.35 setelah adzan maghrib. Terkadang realitanya kereta bisa datang lebih cepat dari jadwal keberangkatan. Adapun asal keberangkatan dari Madiun menuju Surabaya. Bagaimana cara sholat yang dianjurkan dalam kasus di atas? Anda jamak takhir setelah isya. Madiun Surabaya kereta berapa jam? 2 jam. Sehingga maghrib sampai sana jam 8. Masih sangat longgar ya. Maka nanti silakan jamak takhir maghrib dan isya. Dan kalau Anda sholat di Surabaya, bonus qashar. Anda bisa sholat qashar karena Anda musafir. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana jika di madrasah atau TPA melakukan sholat asar jamaah, tapi ustadzahnya akhwat? Ya pasti ya ustadzahnya. Iya ini pertanyaannya, tapi ustadzahnya akhwat. Nanti kalau ustadzahnya ikhwan bahaya ini. Dan imam laki-laki ada udzur untuk hadir, apakah boleh imamnya dilakukan oleh ustadzahnya atau santri lalu santri yang belum balik? Kalau santrinya belum tamyiz itu belum bisa mengenal cara sholat yang benar ya, sehingga ketika sholat masih suka gojek, tolah-toleh, kadang ngentut gak ngaku ya. Maka jangan dijadikan imam karena sholatnya belum sah, sehingga yang jadi imam ustadzah dan nanti santrinya makmum. Tapi kalau santrinya sudah tamyiz meskipun belum balik, ini sudah bisa sholat, sudah kalau sholat nggak tolah-toleh, nggak ngaku, nggak ngobrol, ngerti dia sholat harus wudu dulu, nggak boleh ngentut, dia ngerti, maka silahkan dia jadi imam. Dan dulu di zaman Nabi SAW, imamnya salah satu kampung itu anak kecil usia berapa? Umar bin Salamah itu usia berapa? Usia
6 atau 7 tahun. Karena dia ini, anak ini paling banyak hafalan Qur'annya. Sehingga saat Fathu Mekah, selesai Fathu Mekah, maka banyak kampung yang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat banyak orang yang masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Satu kampung masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Nah, Amr bin Salamah ini sebelum kampungnya masuk Islam, dia itu akrab dengan para sahabat. Lalu dari sahabat itu diajari baca Quran, sampai dia itu banyak punya hafalan Quran. Begitu kampungnya Amr bin Salamah masuk Islam, dia yang ditunjuk jadi imam di usia kalau tidak 6, 7 atau 7 tahun. Dan anak segitu di masa sahabat sudah tamyiz, bisa mengenal dan memahami bagaimana cara sholat yang benar. Perintah sholat itu yang benar ketika Nabi kita Isra Mi'raj atau yang tercantum dalam Quran? Yang tercantum dalam Quran gimana? Saya ulang pertanyaannya ya. Perintah sholat itu yang benar ketika Nabi kita Isra Mi'raj atau yang tercantum dalam Al-Quran? Baik, paham maksudnya. Tolong bedakan kewajiban sholat dengan kewajiban sholat 5 waktu. Beda ya? Baik. Sholat 5 waktu yang hukumnya rukun Islam baru ada setelah Isra Mi'raj. Kalau sholat saja sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Apa dalilnya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila au zid alaih warattilil qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil termasuk Makkiyah awal-awal. Al-Mudaththir juga sama. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan itu ada perintah untuk melaksanakan salat. Maka salat sudah ada sebelum Isra Mi'raj, tapi belum diwajibkan salat 5 waktu. Nah, salat dulu gimana Pak sebelum Isra Mi'raj? Salat lail, kadang salat di malam hari, kadang salat di siang hari. Namun dominan salatnya kaum muslimin di malam hari. Sehingga perintah salat dalam Quran sebelum Isra Mi'raj sudah ada, sudah. Namun belum ada 5 waktu. Paham insyaallah Pak? Sehingga kaum muslimin belum mengenal duhur, asar, maghrib, isya, belum mengenal. Adanya duhur, asar, maghrib, isya dikenal setelah Isra Mi'raj. Meskipun mereka sudah melaksanakan sholat sebelumnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini fase Mekah, orang wajib sholat. Terus nggak tahu sholat, ini orang yang nggak paham sejarah. Karena sholat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mempunyai sakit wasir atau ambien. Ini kok banyak yang wadul loro toh, Pak? Sehingga pada waktu sholat, khususnya pada waktu duduk di antara 2 sujud dan tahiyat, terasa ada sedikit sekali gas yang keluar dari dubur. Pertanyaannya, apakah sholat saya batal dan harus mengulang wudhu dan sholat kembali? Baik, kalau seperti ini terus menerus, mesti setiap duduk seperti ada yang keluar. Ini enggak, ya kadang berperedam, ya. Kadang muni cilik, tus. Dan itu setiap kali Anda duduk ketika sholat. Berarti posisi Anda seperti salisul baul. Salisul baul itu orang yang selalu keluar air kencing dalam setiap gerakan yang dia lakukan. Sehingga meskipun sudah buang air, udah dia cebok, lalu dia pakai celana. Begitu ruku, kayak ada yang netes. I'tidal, medun sujud, nah ini kan ketekak-ketekuk ya. Ketekak-ketekuk gini, netes. Ini namanya orang salisul baul. Pak, sudah ditahan, tidak bisa.
klepnya udah rusak. Ya. Maka dalam posisi seperti ini, beliau tetap sholat meskipun keluar. Ya karena gimana lagi? Udzur khusus bagi orang ini. Kias untuk orang ini adalah seperti wanita yang sedang mengalami istihadah, sehingga dia sholat meskipun keluar, dan nanti kalau sholat lagi, bersuci lagi. Dipastikan suci, sholat, kemudian netes di tengah sholat tidak diperhitungkan. Wallahu ta'ala alam. Hukum sholat berjamaah di waktu daruri atau sholat sendiri tepat waktu. Kalau kasusnya seperti Ngawi tadi, maka Anda pindah ke Madiun. Kalau kasusnya seperti tadi, Bapak sholat 2 kali. Jadi tepat waktu, lalu nanti diulang. Bagaimana hukumnya menjadi makmum imam yang tidak tumak ninah? Dan bagaimana batasan antara tumak ninah dan tidak tumak ninah? Makmum kepada imam yang tidak tumak ninah batal. Sehingga Bapak harus mufarokoh, memisahkan diri. Kalau dengan sholat, waktu takbiratul ihram kan durung ketok ya, belum ketahuan. Terus dia rukuk, curi, dia langsung pedot ya. Anda pisahkan diri dan sholat sendiri. Karena imamnya tidak tumak nina. Mengenai uang pendaftaran yang jumlahnya puluhan juta. Oh ini nanti ya. Ini di luar tema sholat. Sholat sunnah apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di waktu sepertiga malam. Selain sholat taubat dan sholat tahajud. Sholat taubat itu bukan sholat yang rutin tiap hari, Pak. Jadi ada sholat yang dia itu bukan tipe sholat yang rutin tiap hari. Tapi sholat yang dikerjakan karena sebab. Sholat taubat, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat hajat. Sehingga kalau jenengan mendino istikharah terus, itu nanti istrinya curiga. Bapak ini apa tuh kok istikharah terus? Leres betul Pak? Coba tanyakan Pak Samakto nih. Berapa kali istikharah Mas? Kalau setiap hari istikharah itu karena ada sebab. Bapak mau dalam posisi apa? Mau ngapain? Ada pilihan, nah itu istikharah. Sehingga bukan tipe sholat kayak witir itu tiap hari ya. Tahajud itu tiap hari, duha tiap hari. Maka untuk sholat malam yang dikerjakan Nabi SAW seperti hadis Aisyah, kadang Rasulullah SAW mengerjakan 11 rakaat, kadang 13 rakaat, kadang 9, kadang 7, yang penting ganjil. Sehingga 2, lalu ganjil terakhir bisa 3, bisa 1, monggo. Wallahu alam. Ini panjang ya. Tinggal 1 menit cukup untuk membacakan soal saja. Berarti timbangannya nanggung besok saja ya. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. 1 pertanyaan lagi. Masya Allah. Baik. Orang Islam yang menunda-nunda sholat atau sholatnya diremehkan, itu orang munafik atau dikatakan sebagai sholatnya munafik? Tadi saya menyebut sholatnya munafik. Sehingga kita tidak memvonis orangnya, karena sebutan munafik itu sama dengan keluar dari Islam. Sebutan munafik itu gelar keluar dari Islam. Ya, sehingga kalau menemukan orang kayak gitu, sholatmu cepet banget, munafik we, nah, itu bahaya Pak ya. Jangan ya. Gelar munafik itu sama dengan keluar dari Islam. Maka yang boleh kita sampaikan, sholatmu seperti sholat munafik. Jangan dilakukan. Dan disebut sholat munafik berarti dia sholat yang Allah katakan wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pertanyaan yang pertama. Apa perbedaan makna an salatihim dan fi salatihim? Imam boleh jawab? Apa perbedaan makna an salatihim dan fi salatihim? Kalau an salatihim
lupa. Hah? Bedanya apa lupa dan lalai? Meremehkan. Kalau lupa? Kalau lupa itu apa? Di luar kesengajaan. Sengaja lupa bisa nggak Pak? Mari kita sengaja lupa. Bisa? Tidak bisa. Lupa itu pasti tidak sengaja. Barakallahu fikum, dapat hadiah. Baik, tapi pas jam 8. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum